Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Susanti Margareta Kuai, Eskom Mkom selaku penguji 1, Ibu Diana Fitriani, SEMM selaku penguji 2, dan Bapak Dr. Sandi Kosasi, SEMM Mkom selaku penguji 3. Perkenalkan, nama saya Marisa Kamalia Aryani dengan NIM 211103763, Program Studi Sistem Informasi, Peminatan Enterprise Information System. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian outline saya yang berjudul Perencanaan Enterprise Arsitektur Akademik menggunakan TOGAF ADM pada SMA Islam Bawari Pontianak. Bab 1 Pendahuluan, Latar Belakang. Proses bisnis utama pada SMA Islam Bawari Pontianak mencakup pendaftaran siswa baru, administrasi keuangan, proses belajar mengajar, penjadwalan, pengelolaan nilai, hingga kelulusan. Permasalahan utama yang terjadi di SMA Islam Bawari berupa redundansi data siswa yang menyebabkan ketidakkonsistenan informasi antara wakil kepala sekolah, kesiswaan, dan tata usaha, sehingga menyulitkan pengambilan keputusan yang membutuhkan data lengkap. SMA Islam Bawari telah memiliki teknologi informasi berupa laptop, namun sistem informasi yang digunakan masih bersifat komersil atau Microsoft Excel. Sistem informasi yang tidak terintegrasi antar unit sulit menyediakan informasi yang relevan secara tepat waktu, sehingga mengakibatkan kendala dalam penerimaan siswa baru. Berdasarkan permasalahan yang terjadi di SMA Islam Bawari Pontianak, maka penggunaan framework TOGAF ADM dapat membantu dalam merancang enterprise arsitektur yang lebih terstruktur dan terintegrasi, sehingga mampu mengatasi permasalahan di sekolah. Perumusan masalah. Berdasarkan permasalahan yang terurai di latar belakang, maka dapat disimpulkan masalah yaitu bagaimana merencanakan enterprise arsitektur akademik menggunakan TOGAF ADM di SMA Islam Bawari Pontianak. Batasan masalah. Batasan permasalahan ini berfokus pada aktivitas bisnis, pengelolaan data, serta penggunaan aplikasi dan teknologi yang diterapkan di SMA Islam Bawari Pontianak. Penelitian ini tidak membahas 5 tahapan di dalam TOGAF, yaitu Opportunities and Solution, Migration Planning, Implementation Governance, Architecture Change Management, serta Requirements Management. Ruang lingkup penelitian ini akan membahas penerapan enterprise arsitektur pada SMA Islam Bawari Pontianak yang menggunakan 4 domain, yaitu arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Tujuan penelitian ini menghasilkan perencanaan enterprise arsitektur berupa blueprint yang sesuai dengan kebutuhan dan teknologi yang ada di SMA Islam Bawari Pontianak. Blueprint yang dihasilkan bisa dijadikan landasan untuk membangun sistem informasi yang dapat menjadi panduan untuk mengembangkan arsitektur teknologi informasi yang mencakup arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Manfaat penelitian ini bagi peneliti dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah di STIMIK Pontianak, khususnya mata kuliah yang berkaitan dengan enterprise arsitektur, sekaligus memperluas wawasan dan keterampilan dalam menganalisis serta menyelesaikan masalah nyata di sekolah. Bagi SMA Islam Bawari Pontianak, mempermudah pengembang dalam mengimplementasikan sistem informasi di SMA Islam Bawari Pontianak dan mendukung pendidikan yang berkualitas. Bab 2 Landasan Teori. Enterprise Arsitektur. Berikut domain enterprise arsitektur, yaitu arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Berikut gambar TOGAF ADM yang meliputi preliminary fase, yaitu fase A arsitektur vision, fase B bisnis arsitektur, fase C information system arsitektur, fase D teknologi arsitektur. Berikut gambar value chain diagram. Alat pemodelan enterprise arsitektur mencakup Archimedes dan activity diagram. Berikut penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian saya. Berikut kerangka penelitian. Bab 3 Gambaran Umum SMA Islam Bawari Pontianak. Profil SMA Islam Bawari Pontianak. SMA Islam Bawari Pontianak adalah sekolah swasta Islam dengan akreditasi A, berlokasi di Jalan Merdeka nomor 173,
Pontianak, didirikan pada tanggal 23 Maret 2013. Sekolah ini beroperasi selama 11 tahun di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah ini menerapkan sistem moving class untuk siswa kelas 12 dengan peminatan di berbagai bidang seperti fisika, biologi, kimia, ekonomi, dan lainnya. Untuk kelas 10 dan 11 pembelajaran masih mengikuti kurikulum 2013 dengan jurusan IPA dan IPS. SMA Islam Bawari memiliki 496 siswa yang terbagi dalam 14 kelas, yaitu 137 siswa di kelas 10, 182 siswa di kelas 11, dan 177 siswa di kelas 12. Proses pembelajaran dirancang untuk memberikan siswa dengan pemahaman yang kuat sesuai kurikulum agar mereka dapat berkembang menjadi generasi yang unggul. Berikut struktur organisasi SMA Islam Bawari Pontianak. Tata laksana sistem berjalan. Prosedur penerimaan siswa baru. Yang pertama, calon siswa baru membeli formulir, lalu panitia menerima uang pembelian formulir. Panitia menyerahkan formulir pendaftaran ke siswa, calon siswa mengisi formulir pendaftaran, lalu formulir pendaftaran siswa baru dibuat, panitia menerima dan menginput data siswa baru. Proses selesai. Procat pendataan guru. Proses pendataan guru yang melibatkan dua pihak, yaitu tata usaha dan guru. Proses dimulai dengan tata usaha menyerahkan formulir pendataan kepada guru. Setelah menerima formulir, guru mengisi data yang diperlukan sesuai dengan instruksi yang diberikan. Formulir yang telah diisi kemudian dikembalikan kepada tata usaha untuk diperiksa. Jika ditemukan kesalahan atau kekurangan dalam pengisian formulir, tata usaha akan mengembalikannya kepada guru untuk diperbaiki. Setelah formulir dinyatakan lengkap dan benar, tata usaha menginput data tersebut ke dalam sistem. Data dinyatakan lengkap dan benar, tata usaha menginput data tersebut ke dalam sistem dan mengirimkannya ke Kementerian Pendidikan atau Kemendikbud. Proses ini berakhir ketika data berhasil dikirimkan ke Kemendikbud. Selanjutnya, proses pendataan nilai. Proses pendataan nilai yang melibatkan tiga pihak, yaitu guru, wali kelas, dan siswa. Proses dimulai dari guru merekap semua nilai siswa, termasuk nilai presensi, tugas UTS, dan UAS. Setelah selesai merekap, guru menyerahkan data nilai tersebut kepada wali kelas untuk diproses lebih lanjut. Wali kelas kemudian memproses nilai-nilai yang diterima dari guru, memastikan data tersebut lengkap dan sesuai. Setelah proses verifikasi selesai, wali kelas membuat laporan nilai siswa dalam bentuk rapor semester. Langkah selanjutnya, wali kelas membagikan rapor tersebut kepada siswa. Proses ini diakhiri dengan siswa menerima rapor semesteran sebagai hasil akhir dari pendataan nilai sekolah. Selanjutnya, proyek pembayaran iuran sekolah. Dimulai dari bagian keuangan mengirim informasi tagihan iuran sekolah kepada siswa, lalu siswa menerima informasi tagihan dari sekolah. Siswa melakukan pembayaran dan menyimpan bukti pembayaran, lalu mengirimkan bukti pembayaran ke bagian keuangan. Bagian keuangan menerima bukti pembayaran dari siswa dan memvalidasi bukti pembayaran, lalu mencatat pembayaran yang berhasil ke sistem. Proses selesai. Proses belajar mengajar yang dimulai dari siswa datang ke kelas tepat waktu, guru mengisi presensi kehadiran, lalu guru memberikan materi pelajaran dan siswa mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru, lalu guru memberikan tugas harian, siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, lalu mengumpulkan tugas yang sudah dikerjakan dengan tepat waktu. Lalu guru mengakhiri kelas hari ini dan memberikan PR jika ada. Proses selesai. Proses kelulusan siswa yang dimulai dari siswa menyelesaikan tugas akademik dan mengikuti ujian akhir. Tata usaha menerima hasil ujian dan memastikan dokumen siswa lengkap. Tata usaha memverifikasi kelengkapan dokumen dan mencocokkan dengan data kelulusan.
Jika data tidak lengkap, tata usaha menginformasikan dan memberikan waktu untuk melengkapi dokumen kepada siswa, dan siswa akan melengkapi dokumen yang belum lengkap. Jika data sudah lengkap, maka tata usaha akan memberikan surat kelulusan berupa dokumen kelulusan kepada siswa. Proses selesai. Bab 4, bentuk penelitian dan metode penelitian. Bentuk penelitian yang digunakan pada SMA Islam Bawari Pontianak adalah studi kasus. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu design science research method. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada identifikasi masalah dan motivasi. Yang kedua, tentukan tujuan dari sebuah solusi. Yang ketiga, desain dan pengembangan. 4, demonstrasi. 5, evaluasi. 6, komunikasi. Metode pengumpulan data. Data primer, data yang diperoleh dari wawancara yaitu berupa informasi terkait tentang bagaimana sistem yang diterapkan di sekolah, bagaimana proses pengolahan data yang ada di sekolah, serta informasi terkait data pendaftaran calon siswa baru, data pembayaran iuran sekolah, rekap nilai untuk kenaikan kelas, rekap absensi siswa dan guru, hingga data kelulusan. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber yang sudah ada sebagai tambahan informasi. Pengumpulan data sekunder menggunakan studi dokumentasi yang didapat berupa visi misi, struktur organisasi, serta tanggung jawab stakeholder di sekolah. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Observasi dilakukan pada tanggal 24 dan 25 Oktober 2024 pada pukul 8 pagi sampai dengan selesai, di mana observasi ini dilakukan secara langsung dengan mengamati aktivitas yang berjalan di SMA Islam Bawari Pontianak. Teknik observasi yang dilakukan penulis adalah non-partisipan. Yang kedua, teknik wawancara yang digunakan penulis yaitu semi terstruktur dilakukan secara langsung melalui sesi tanya jawab dengan narasumber untuk mengumpulkan informasi mengenai aktivitas proses bisnis aplikasi yang digunakan dan hal-hal terkait lainnya. Proses wawancara khusus di bagian akademik saja yang dilaksanakan pada tanggal 24 dan 28 Oktober 2024. Dan dilanjutkan pada tanggal 29 November 2024 pada pukul 10 pagi sampai dengan selesai. Studi dokumentasi. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan dari dokumentasi yang berkaitan dengan objek yang diteliti di SMA Islam Bawari Pontianak. Studi dokumentasi yang didapat visi misi, struktur organisasi, tugas serta tanggung jawab pada SMA Islam Bawari Pontianak. Ada 3 tahapan dalam pengujian UAT ini yaitu yang pertama menyusun rencana pengujian UAT yang meliputi waktu pelaksanaan, tujuan pengujian, prosedur pengisian, serta aspek yang akan diuji. Yang kedua tahapannya penggunaan akhir menjalankan sistem sesuai prosedur standar yang diikuti, kemudian mengisi kuesioner setelah uji coba sistem. Yang ketiga tahap akhir yaitu menghitung skor dari hasil kuesioner untuk tiap pertanyaan dan menginterpretasikan skor akhir dalam bentuk presentasi, sehingga dapat diketahui hasil pengujian. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.